Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk satuan konsentrasi juga, masih konsentrasi larutan ya. Jadi semoga video kita ini bermanfaat. Semoga anak-anak bisa mengerti dengan apa yang saya sajikan sekarang ya. Di sini nanti ada 3 konsentrasi larutan yang kita bahas: persen massa, persen volume, dan BPJ. Nah, sekarang satu persatu kita akan lihat. Persen massa menyatakan banyaknya gram komponen penyusun dalam 100 gram campuran. Berarti kalau di dalam larutan ada zat terlarut sama pelarut, berarti persen massa boleh kita buat persen massa zat terlarut, artinya massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Kalau persen massa zat pelarut, massa pelarut per massa larutan kali 100%. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa persen massa itu adalah massa komponen yang ditanya di soal dibagi dengan massa campuran kali 100%. Demikian juga kalau persen volume. Jadi persen volume menyatakan jumlah mililiter komponen penyusun dalam 100 mililiter campuran. Jadi persen berarti artinya per 100 ya, berarti totalnya 100. Kalau 100 ml larutan berarti pelarut tambah terlarutnya totalnya harus 100 ml. Jadi persen volume sama dengan volume komponen dibagi dengan volume campuran kali 100%. Lalu bagian per sejuta atau BPJ. Bagian per sejuta nama lainnya adalah parts per million, ppm. Menyatakan jumlah bagian komponen dalam sejuta bagian campuran. Jadi kalau misalnya di soal dikasih tahu massa, berarti BPJ massa sama dengan massa komponen dibagi massa campuran kali sejuta, berarti 10 pangkat 6 BPJ. Demikian juga kalau volume, berarti BPJ volume sama dengan volume komponen dibagi volume campuran kali 10 pangkat 6 BPJ ya. Nah, itulah seputar tentang rumusnya. Supaya lebih mengerti, kita coba lihat dulu soal dan pembahasannya. Nah, sekarang nomor 1. Ada 20 gram gula yang dilarutkan ke dalam 80 gram air. Ditanya berapalah kadar gula dalam larutan tersebut. Jadi berarti persen massa gula sama dengan massa gula dibagi dengan massa campuran atau massa larutan kali 100%. Gulanya 20 gram bagi totalnya berarti 20 ditambah dengan 80. Berarti 20 per 100 kali 100%, hasilnya 20%. Berikutnya nomor 2. Berapa gram gula dalam air dalam 200 gram larutan gula 5%. Berarti kadar gulanya 5%, total larutannya 200 ya. Berarti persen massa gula sama dengan massa gula dibagi massa larutan kali 100%. Persen massa gulanya adalah 5%, ya kan? Terus massa gula yang ditanya dibagi dengan totalnya 200 kali 100% ya. Jadi kalau ini kita coret persennya habis 100 dengan 200 tinggal 2 di bawah, 2 kali 5 lah jadinya ya, 10 gram. Itulah massa zat terlarut, massa gulanya. Berarti massa pelarutnya atau massa airnya adalah massa larutan kurang massa gula. Berarti 200 gram dikurang 10 gram, tinggallah 190 gram. Itu dia. Kemudian nomor 3. Kadar oksigen dalam udara adalah 20%. Tentukan volume udara apabila di dalam campurannya terdapat 50 ml oksigen. Jadi lagi-lagi soal seperti ini kita masukkan aja ke rumusnya. Berarti persen volume oksigen sama dengan volume oksigen dibagi volume udara atau larutannya kali 100%. Ya, ini 20% sama dengan ini oksigennya 50 bagi volume udara kali 100%. Coret 100% dengan 20% berarti tinggal 5 ya. 5 kali 50 hasilnya 250 ml. Itulah volume udaranya ya. Masih
Masih sederhana semua ini. Oke, yang terakhir, dalam 1 liter air limbah terdapat 10 pangkat minus 3 ml larutan natrium fluorida. Tentukan konsentrasi dalam satuan BPJ dari natrium fluorida dalam air limbah. Berarti air limbah itu adalah larutannya keseluruhan atau campurannya. Di dalamnya ada natrium fluorida 10 minus 3 ml. Larutan itu 1 liter. Jadi kalau seperti ini kita harus samakan dulu satuannya. Kalau mau pakai mili, pakai mili. Kalau pakai liter, liter. Jadi untuk natrium fluorida sendiri kan 10 minus 3 mili. Itu bagi lagi 1000 ya. Jadi 10 minus 6 liter. Supaya sama satuan liter dengan air limbah. Berarti BPJ volume sama dengan volume natrium fluorida bagi volume air limbah kali 10 pangkat 6 BPJ. Berarti 10 pangkat minus 6 liter per totalnya 1 liter kali 10 pangkat 6. Coret 10 pangkat 6 dengan 10 minus 6, tinggal 1 BPJ. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan dibagikan juga ya. Jangan juga lupa anak-anak untuk menekan loncengnya supaya ketika ada video yang terbaru, anak-anak bisa lebih cepat mengetahuinya. Oke, terima kasih, selamat pagi, sukses.